Baiklah, berikut ini video lanjutan dari sesi 1. Karena tadi ada sedikit kendala jadi terpotong ya videonya. Di sini kita lanjut ke akun yang berikutnya adalah liability. Klik liability atau hutang. Di sini ada akun-akun yang sudah tersedia di dalam Mayop. Kita lihat soalnya, yaitu yang pertama ada kode akun 2100 akun payable. Akun payable itu saldo normalnya ada di sebelah kredit, jadi memang betul di sebelah kredit ya. 69.300.000 saldo normalnya memang di situ, jadi tidak diminuskan. Nah, di sini ada yang sama, ada 2100. 2100. Oh, tidak ada, kita buat baru saja ya, klik new. Di sini akun type-nya itu akun payable, kemudian kita tambahkan di akun numbernya. Di sini ingat di depannya 2, di sini kita tambahkan 1100. Klik enter, nama akunnya, enter lagi, opening balance-nya itu saldonya. Saldonya tadi 69.300.000 di sebelah kredit, karena akun hutang memang saldo normalnya di sebelah kredit. 300. Klik enter. Oke. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini ya, habis akun payables itu ada expense payable, income, PPN payable sampai PPN income. Itu masuk ke current liabilities atau hutang lancar. Kita lihat sama atau tidak. Ya, selanjutnya itu expense payable, income, tax payable sampai PPN income. Oke, kita masukkan yang selanjutnya, expense payable. Di saldonya di sebelah kredit sebesar 3.900.000. Di sini tidak ada kodenya, kita klik new. Akun type-nya itu kan current liability. Di sini adanya other current liability atau harta lancar lainnya. Kemudian 1000 berapa tadi kodenya? 1200. Oke, 1200, klik enter, nama akunnya, kemudian di sini 3.900.000. Klik enter lagi. Oke, kemudian soal yang selanjutnya adalah income tax payable. 2.300. Di sini dia kosong, berarti opening balance-nya kita kosongkan. Income tax payable 1.300 tidak ada, kita masukkan, klik new. Akun type-nya itu order current liability. Di sini 1.300. Klik enter, kita masukkan akun name-nya, enter. Di sini opening balance-nya kita kosongkan, biarkan seperti ini, klik OK karena tidak ada angkanya tadi. Kemudian selanjutnya ada PPN payable 1.400 ya, 2.400. Di sini nilainya tidak ada juga, tidak ada nilainya, maka PPN payable ya 1.400. Klik new, order
current liability. Di sininya 2, tinggal kita tambahkan 1400, klik enter, masukkan nama akunnya, klik enter lagi. Opening balance-nya kita kosongkan karena tidak ada nilainya, tidak ada angkanya tadi di saldo ya. Kemudian yang berikutnya ada PPN outcome atau pajak keluaran ya, 2.500. Di sini ada di sebelah kredit 4.500.000. Klik new. Akun type-nya order current liability 2.500 ya. Klik enter. Akun name-nya dimasukkan, PPN outcome, enter. Opening balance-nya tadi berapa? 4.500. Oke, 4.500.000. Klik enter. Sini kita klik oke. Kemudian berikutnya ada PPN income 2.600, yaitu di sebelah debit 3 juta, berarti kita minuskan karena saldo normal dari akun hutang itu ada di sebelah kredit. Jadi jika dia ada di sebelah debit maka berkurang nilainya, maka kita minuskan 3 juta. Di sini tidak ada nomor akunnya, kita klik new. Akun tab-nya order current liability, di sini 1.600. Enter, masukkan nama akunnya, kemudian enter lagi. Di sini minus berapa tadi? Minus 3 juta. Klik enter. Kemudian klik OK. Selanjutnya, akun yang berikutnya ada Bank BCA Loan. Akunnya 2.100. Dia ada di sebelah kredit 300 juta. 2.100 ya. Ada enggak 2.100? 2.100 di sini ada. Kita klik tanda panahnya di samping nama akun. Akun type-nya kita ganti jadi Bank Loan ya. Bank Loan berarti long term liability. Coba kita lihat di sini ya. Kan Bank BCA Loan itu masuk ke long term liabilities atau hutang jangka panjang ya. Akunnya benar 2.100. Akun name-nya kita ganti. Opening balance-nya tadi 300 juta. Klik enter. Oke, 300 juta, klik OK. Kemudian selanjutnya ada, kita sudah masuk ke akun modal Ruchdiana Capital. Coba kita lihat di soal daftar akunnya. Ini saya buat di sini supaya kita bisa lihat. Ya, ini equity atau modal 3.100, ada Ruchdiana Capital, Ruchdiana Drawing, dan Income Summary. Tadi di neraca saldo cuma ada 2. Tetapi kita tetap akan memasukkan income summary-nya karena ini daftar akunnya ya. Berapa tadi nilainya? Ruchdiana Capital 3.100. Kita pindahkan ke kolom equity. Di sini ada yang nilainya, ada apa, nomor akunnya yang sama atau tidak? Jika tidak ada, kita buat klik new baru ya. Akun type-nya tetap equity. Di sini kita tinggal tambahkan 1.100 karena angka depannya sudah ada 3. Kemudian klik enter, masukkan akun name-nya. Di sini saldonya ada di sebelah kredit 326.950. Oke, karena modal
itu untuk akun modal dia ada di sebelah Rujdiana Capital, di sebelah kredit. Saldo normalnya memang di sebelah kredit ya, 326 950 juta. Klik enter. Oke, kemudian yang berikutnya ada Rujdiana Drawing. Ini prefer ya. Prefer itu mengurangi nilai modal. Berarti dia emang di sebelah di sebelah debit. Jadi di sini kita kasih tanda minus di mayopnya ya. 3.200. Opening balance-nya itu saldonya ada 25.400.000. Kita beri tanda minus terlebih dahulu, kemudian 25.400.000. Klik enter. Kemudian oke. Selanjutnya tadi kalau di saldo tidak ada income summary, tetapi karena di daftar akunnya ada income summary ini 3.300 kita masukkan, tetap dimasukkan. Klik new. Akun timenya equity 3.300. Klik enter. Masukkan income summary. Opening balance nya kosongkan. Klik OK. Kemudian berikutnya kita masuk ke income. Nih, income itu 4 ya, pendapatan. Di sini yang pertama ada sales. Akun sales 4.100. Dia saldo normalnya memang di sebelah kredit. Oke, 4.100. Klik new. Kemudian akun type-nya betul. Di sini 1.100. Kemudian enter, masukkan sales, kemudian enter lagi, opening balance-nya kita masukkan. Nah, opening balance-nya itu 503 ya, 503.300.000. Salah. Kebanyakan nolnya. Tunggu. 503.300.000. 503.300.000. Oke, klik oke ya kita. Kemudian selanjutnya ada, coba kita lihat di sini. Dia ada sales return. Gitu ya, sales return, sales discount, free call ya di sini. Adanya sales return saja. Sales returnnya itu kosong nilai saldonya. Nah, kita pakai yang di sini aja ya. 4.200. Klik new. Akun type-nya tetap 4.000. 1000 berapa tadi? 1.300. Enter. Masukkan sales return. Ini opening balance-nya kosong. Berikutnya ada lagi, yaitu kita lihat soal yang satunya ya. Nih, kita lihat di daftar akunnya itu ada sales diskon. Salah kodenya. Yang tadi itu harusnya 1.200. Oke, kita perbaiki ya yang tadi. Ini berarti harusnya 1.200. Klik OK. Kemudian klik new lagi. Yang ini baru 1.300. Klik enter, masukkan nama akunnya. Opening balance-nya 0. Berikutnya buat lagi. Ini berarti 1.400. Kan berlanjut ya. Kemudian nama akunnya itu adalah Free Call.
1.400. Oke, klik OK ya. Kemudian kita lanjut ke cost of sales. Cost of sales kita lihat dulu di sini ya. Di sini ada cost of goods sold, freight paid, purchase discount. Oke, kita masukkan yang ini dulu. 5.100. Di sini ada apa saja? Nah, kan cuma ada 2, berarti tetap dimasukkan semuanya ya yang ada di daftar akun. 1.100. Ini klik new. Ini tetap akun type-nya. Kemudian klik enter. Opening balance-nya kita masukkan angkanya. Cost of goods sold ada di sebelah debit 329.400.000. 329.400.000. Klik enter. Kemudian klik OK. Kemudian selanjutnya ada ini freight paid 5.200. Opening balance-nya kita lihat berapa? 8.800.000. Klik OK juga. Kemudian untuk yang berikutnya ada purchase discount 5.300. Klik new, kemudian akun type-nya cost of sales ini 1.300. Akun numbernya, kemudian enter, akun name-nya dimasukkan, kemudian opening balance-nya kosongkan saja. Selanjutnya masuk ke kolom expense. Kolom expense, kita lihat lagi di sini. Nih, operating expense berarti dari 6.000 sampai dengan 6.800. Ada lengkap dah nih. Oke, sama. Jadi kita lihat di sini aja, enggak apa-apa. Yang pertama advertising expense di sebelah debit 4.400. 6.000 ya. 6.000 tidak ada, kita klik new. Di sini akun type-nya expense. 6.000 tadi. Kemudian klik enter, nama akunnya, jumlahnya tadi saldonya 4.400.000. Klik enter. Ini bisa kita langsung klik ini saja, klik new. Kemudian ada telepon and electricity expense. Berapa tadi kodenya? 6.100. Kemudian akun name-nya tidak muat, berarti kita ini telepon, kita dekatkan ya antara telepon dan electricity biar muat nama akunnya, agar bisa kita masukkan ke dalam aplikasi Mayop tadi ya. Tadi kan tidak muat, berarti kepanjangan. Nah, ini sudah bisa. Kemudian saldonya ada 8.900.000. Klik enter. 8.900.000. 1, 2, 3. Klik enter lagi. Kemudian klik OK. Selanjutnya
ada store supplies expense 1.200, klik new, berapa tadi? 1.200, akun numbernya 1.200 ya, 6.200. Akun name-nya store supplies expense, opening balance-nya 4.950.000. Klik enter, kemudian oke. Yang selanjutnya klik new ya. Ada bad debt expense, di sini kosong, saldonya tidak ada, 6.300. Masukkan akun name-nya, opening balance-nya kosong, berarti klik OK saja. Di sini kita klik new lagi ya. Kemudian yang berikutnya depreciation expense. Akun ini 6.400. 6-nya sudah ada di akun numbernya, kita masukkan 1.400, klik enter, masukkan nama akunnya, enter lagi, opening balance-nya 16.500.000. Klik enter. Ini karena dia di sebelah debit saldo normalnya, jadi tetap nilainya sama dengan angka ya, di sini tidak diberi tanda minus ya. Selanjutnya kita masuk ke kode akun 7100. Berarti di mayopnya kita pindah ke order income. Tapi di sini kan tidak ada 7 ya, kodenya itu 8. Jadi ini soalnya itu yang 7 ini harusnya diganti 8. Dia masuk ke income, order income. Order income yang 8 ini diganti 9 ya. Yang ini 8. Oke, ini 9. Dia masuk di akun 9 ya.
Ini kita masukkan dulu interest revenue. Itu interest revenue ada di sebelah interest revenue itu 8.100, berarti kita klik new. Ini udah benar order income ya, tidak usah diganti lagi. 8.000 berapa tadi? 1.100. Enter. Nilainya adalah saldonya ada di sebelah kredit 5.800.000. Kemudian kita pindah ke order expense. Klik new. Di sini ada interest expense ya. Di sebelah debit 8.800.000. Klik new lagi. Yang berikutnya ada bank service charge 1.200, 6 juta, saldonya 6.600.000. 1.200. Oke. Klik new lagi. Ini 1.300 kan? Enter. Income tax expense ada di debit 15 juta. Oke, jadi sudah semuanya kita masukkan akunnya. Kemudian untuk mengecek akun opening balance, kita klik setup, kemudian pilih balance, akun opening balance. Ini untuk mengecek tadi saldo yang sudah kita masukkan. Kan ini setup balance. Maaf, ada sedikit gangguan ya pada laptopnya. Ini kita bisa lihat di amount left to be allocated, nilainya sudah 0, berarti saldo yang kita masukkan itu nilainya sudah seimbang. Kemudian klik OK. Selanjutnya, jika kita sudah mengisi semua akunnya, kita periksa akun opening balance itu dengan mengklik setup balance, akun opening balance. Ini tadi akun dan saldo yang sudah kita masukkan. Kemudian kita perhatikan amount left to be allocated. Jika bernilai 0, maka data akun dan saldo yang kita masukkan itu sudah benar atau nilainya seimbang. Nilai saldo debit dan kreditnya itu udah sama. Jika nilainya bukan 0, berarti dia tidak seimbang, maka harus diperiksa kembali. Karena ini sudah benar, kita klik OK. Selanjutnya kita akan men-setting akun pajak perusahaan. Kita klik kolom leads, kemudian tax codes. Di sini ada banyak sekali ya akun pajak. Kita hapus semuanya terkecuali GST dan NT. Ini kita hapus. Ini kita akan menghapus akun ABN terlebih dahulu. Kita klik akunnya, kemudian klik kanan,
delete text code. Selanjutnya juga sama, nih kita hapus ya, kita sisakan GST dan NT. GST tidak usah dihapus, kita lanjut ke GW, ini dihapus. Kita hapus NT, tidak dihapus karena kita gunakan kode pajaknya. Ini hapus, kita hapus kode pajak, akun pajak yang tidak kita gunakan, kode pajak yang tidak kita gunakan, sisakan GST dan NT. Kemudian kita edit GST ini kita klik di sini kan, kemudian kita edit. Bisa juga kita klik tanda panah yang ada di sini. Nah, untuk GST text code-nya kita ubah menjadi PPN, kemudian description-nya kita ubah jadi pajak pertambahan nilai. Text type-nya tetap, rate-nya itu 10% karena di soalnya itu pajaknya 10% ya. Untuk PPN masukan dan keluaran itu 10%. Kemudian link account for text collect-nya kita ganti menjadi PPN outcome use account ya. Kemudian link account for text paid kita ubah jadi PPN income. Nah, jika sudah, kita klik OK. Kita klik OK. Kemudian NT, ini kita klik NT, kita edit. Kemudian text code-nya tetap, description-nya kita ganti jadi tidak kena pajak. Ini tetap, ini 0% ya kan, tidak kena pajak. Kemudian link account for text collect ini kita ganti jadi PPN outcome, sama seperti yang tadi. Yang link account for text paid PPN income. Kemudian kita klik OK. Jika sudah, kita klik close. Selanjutnya kita akan mengedit, men-setting link account. Itu kita klik setup, ini setup, kemudian link account. Kita pilih yang pertama itu sales account ya, sales account. Kalau sales account itu kita edit yang asset account for tracking receivable, kita edit menjadi account receivable. Account receivable ada di atas ya, account receivable ini 1.300. Nah, kemudian yang bawahnya cash in bank karena penyimpanannya di sini ya. Kemudian klik OK. Selanjutnya setup ya, linked account-nya itu ini accounts and banking accounts. Tadi harusnya ini dulu ya. Yang atas sudah benar nih, historical balancing account tetap, kemudian electronic clearing account tetap. Untuk bank account for undeposit funds ini kita ganti jadi cash in bank. Klik yes. Oke.
Jika sudah, kita klik OK. Kemudian set up link account purchase account, akun pembelian ya. Ini liability account for tracking payable. Ini kita ganti menjadi akun payable. Kita ganti akun payable. Mana akun payable? Kemudian yang bawahnya ini udah benar sih, cash in bank. Udah. Untuk yang ini kita klik agar tidak muncul tanda centangnya tadi. Kemudian klik OK. Selanjutnya set up link account payroll account, ini akun penggajian ya. Yang pertama ada bank account for cash payment. Ini kita pilih cash in bank. Kemudian bank account for check with payment, penerimaan cek, ini sudah benar sih, cash in bank. Selanjutnya untuk bank account for electronic payment, itu electronic clearing account, itu udah benar ya. Kemudian ini default employee expense account, itu wages and salaries. Kita cari wages and salaries. Ini ada akun yang sama, tapi ini sepertinya bukan akun kita tadi, tidak ada yang sampai 5.100, enggak. Tadi ada wages and salaries nih 6.700. Ini nanti karena akunnya sama, nanti yang ini akan kita hapus. Kita pakai yang ini karena sesuai dengan soal, ada daftar akunnya ini 6.700 wages and salaries. Kemudian default wages expense account itu sama wages and salaries, ini kita ganti pakai yang 6.700 karena ini ada di daftar akun tadi sesuai dengan soal. Kemudian default tax deductions payable account, itu kita pilih income tax payable. Income tax payable nih ya, 2.300. Jika sudah diisi seperti ini, maka kita klik OK. Selanjutnya kita akan menghapus akun yang tidak digunakan. Di sini kita klik accounts nih, kemudian akun leads. Di sini kita akan hapus akun yang tidak ada di daftar akun tadi ya. Jadi yang 1000 ini aset tidak boleh dihapus, kan dia kepala akun, header account. Ini yang kita hapus itu cash in, yang kita hapus itu setelah 1.900, ini kan 1.950, ini kan udah ada. Ini kita hapus, klik tanda panah tadi, klik tanda panah yang ada di samping akunnya, kemudian kita klik edit di sini, kemudian kita delete account. Oke, sudah kita hapus. Kemudian yang berikutnya nih, voluntary withholding credit, ini tidak ada, kita hapus saja. Klik tanda panahnya, kemudian kita klik edit pada toolbar
Mayopnya, klik edit, kemudian delete account. Selanjutnya kita akan menghapus oh iya, ini harusnya dihapus ya, provision account, nggak lihat tadi. Nih kita klik akunnya saja. Bisa klik akun, kemudian klik edit di sini. Kemudian atau tanda panah yang di sampingnya. Kemudian kita klik edit, delete account. Selanjutnya investment account kita hapus juga nih. Klik tanda panahnya. Kemudian klik edit, delete account. Undeposit funds ini juga dihapus. Selanjutnya electronic clearing account. Ini hapus juga ya. Ini hapus kah? Oh ini enggak usah dihapus, tadi ada di setup tadi ya. Nih coba ditengok, ini ada tanda link account, berarti nggak usah dihapus, nggak bisa juga dihapuskan. Kemudian yang kita hapus lagi adalah ini ya, ABN withholding credits, ini dihapus saja. Klik di sini kemudian edit. Selanjutnya edit lagi dan delete account. Kemudian trade debtors ini juga dihapus. Ini equipment, enggak, ini kan daftar akunnya tadi ya. Ya udah, itu kolom, oh ya ini all accounts berarti satu, ini berarti kolom aset ini udah semua ya. Oke, selanjutnya kita pindah ke kolom liability. Selanjutnya kelompok akun liability itu, untuk liabilities tidak dihapus karena ini adalah header account atau kepala akunnya. Kemudian yang ada di daftar akun tidak perlu dihapus. Yang kita hapus adalah yang tidak ada di daftar akun, yaitu trade creditors. Ya, kita klik di sini. Kita hapus seperti yang tadi. Kemudian seperti cara yang tadi ya kita hapusnya. Kemudian ini GST liabilities, klik tanda panahnya, klik akunnya, klik tanda panahnya atau klik edit, kemudian klik edit lagi. Kalau udah sampai tampilan ini klik edit lagi, delete account. Selanjutnya itu nih GST collected nih, nggak bisa, ini di tanda panah kemudian klik edit, delete, hapus ya, berarti yang ini kita hapus semua. Oke, jika sudah kita pindah ke kolom equity atau kelompok akun equity ya. Di sini
yang perlu kita hapus ini pertama retained earnings, tetapi karena retained earnings itu ada tanda centangnya atau tanda link account, ini tidak bisa dihapus ya, berarti kita edit saja. Untuk yang retained earning kita pilih akunnya itu diganti dengan kode dan nama akun Ruchdiana Capital. Jadi Ruchdiana Capitalnya kita hapus dulu. Kita hapus terlebih dahulu. Nih ya, kita hapus dulu yang ini, klik Ruchdiana Capital, kita klik tanda panahnya, kemudian atau bisa kita klik edit tadi, kemudian edit lagi, delete accounts. Oh, tidak bisa dihapus karena ada angkanya. Oke, kita ubah dulu opening balance-nya menjadi 0, baru bisa dihapus. Kita coba ya lagi ya, kita hapus. Nah, oke, sudah bisa dihapus. Jadi selanjutnya retained earningnya kita edit, kita klik akunnya, kemudian bisa klik edit di sini atau bisa klik tanda panah yang ada di sampingnya. Kita edit menjadi berapa tadi? Ya, Ruchdiana Capital 3.100. Nih. Opening balance-nya adalah 950 ada di sebelah kredit, berarti dia tidak perlu pakai minus. Kebanyakan nolnya, kebanyakan. Jadi sini ya, kemudian klik OK. Selanjutnya ini Ruchdiana drawing kan emang ada, tidak usah dihapus. Income summary tidak usah, kemudian current earningnya itu tidak usah dihapus, kemudian historical balancing, ini historical balancing account itu tetap ya, tidak usah dihapus. Oke. Nah, ini tidak usah dihapus, income summary tidak, current earning tidak. Ya udah, berarti ada 5. Selanjutnya kita ke kolom income ya. Ini saya buat video ini sambil juga saya buat dalam bentuk file. Jadi di sini apabila saya buat videonya terputus-putus itu karena saya sambil buat pembahasan dalam bentuk file. Di sini kolom income itu sales, betul, sales return, sales discount, freight collect. Ya udah, ini tidak ada yang dihapus ya, ini udah betul semua. Kemudian tidak ada yang dihapus dan tidak ada yang diedit. Kemudian cost of sales ini oke, jadi di sini tidak ada yang perlu dihapus ataupun diedit. Untuk kolom atau kelompok expense ini, oke, kita lihat dulu di sini ya. Kan mulainya dari advertising expense. Kita lihat advertising. Nah, ini ada sampai dengan 6.800. Berarti yang wages and salaries yang nomor akunnya 6
5100 ini kita hapus ya. Kita hapus. Nah, ini kita hapus. Klik edit, delete account. Selanjutnya ini yang employment expense juga kita hapus. Kemudian order income itu tidak ada yang perlu kita hapus ataupun edit, sudah benar. Order expense juga tidak ada. Kemudian jika sudah, kita klik close. Tadi untuk akun leads-nya, untuk kolom equity itu ada yang terlupakan di sini. Untuk current earnings itu kita edit menjadi kode atau nama akunnya itu nomor akunnya itu jadi 3.300. Karena income summary-nya itu 3.300, maka kita hapus terlebih dahulu income summary-nya ya. Di sini kita hapus karena ini current earnings-nya itu ada tanda centang, jadi tidak bisa dihapus. Income summary-nya kita hapus dulu. Kemudian current earnings-nya kita edit jadi 3.300. Ininya tetap, kemudian klik OK. Selanjutnya kita buat akun yang tadi kita hapus, yaitu income summary-nya. Kita klik new, kemudian kita ganti menjadi 3.400. Klik enter. Kemudian opening balance-nya ini 0 ya, tidak ada karena memang masih kosong. Kemudian untuk yang ini oke, sudah benar semuanya. Kemudian klik close. Selanjutnya kita akan membuat daftar pelanggan atau customer. Kita lihat pada soal di sini daftarnya itu ada di bagian bawah ya. Ya, daftar customernya yang pertama ada Ilham Komputer. Oke, kita lihat dulu. Ini. Kemudian untuk langkah-langkahnya kita klik card file, kita mau buat kartunya ya. Kemudian klik card list. Selanjutnya kita akan membuat daftar baru. Di sini kita klik customer. Oke, kita klik customer. Selanjutnya kita klik, ini kan udah diklik customer, kemudian kita mau buat baru, klik new. Ini kita buat daftar pelanggan yang pertama itu ada Ilham Komputer. Nomornya itu C001 ya. Kita masukkan dulu namanya. Kemudian jika sudah dimasukkan nama, kita klik enter. Nah, ini card ID tadi itu nomornya C001. Selanjutnya address, alamat, kita lihat pada soal.
ini ya alamatnya, kita masukkan ke sini. Kemudian kotanya berarti kota Bandung. Ini tidak diisi juga tidak apa-apa. Bandung berarti Jawa Barat ya, Bandung. Oke, kalau tidak diisi juga tak apa. Tapi di sini saya mau isi state-nya itu Jawa Barat. Ini city kota Bandung. Kemudian country itu Indonesia. Oke. Hotspotnya adakah? Kita lihat soal dulu. Soalnya ini telepon. Ya udah. Kita masukkan telepon ya. Oke, ini kita abaikan karena tidak ada. Kita masukkan nomor teleponnya. Kemudian jika sudah diisi seperti ini, maka kita klik OK. Selanjutnya kita buat baru lagi, klik new. Kemudian kita lihat soalnya ya, Maulana Komputer C002. Ini namanya kita masukkan nama pelanggannya, kemudian card ID C002. Selanjutnya alamatnya, kita lihat soal tadi. Ini juga kotanya di Bandung, kita isi. Bandung di city. Kemudian stepnya Jawa Barat. Country Indonesia. Ini abaikan, masuk ke nomor telepon. Nomor teleponnya ini ada Oke, jika sudah terisi seperti ini, kita klik OK. Kemudian pelanggan yang berikutnya kita klik new lagi. Kemudian kita lihat soalnya ini ada Akbar Komputer. Ini nomornya C003. Alamatnya kita masukkan seperti yang sudah kita isi sebelumnya. Indonesia. Oke. Kita masukkan, ini ada nomor teleponnya, kita masukkan. Oke. Jika sudah diisi seperti ini, klik OK. Kemudian pelanggan yang berikutnya, klik new. Kemudian caranya sama seperti yang tadi. Oke. Ini namanya, kemudian klik enter. Yang ini C004. Kita masukkan alamatnya. Terhapus dia.
Ini laptopnya udah lama tidak dipakai, jadi sedikit, bukan sedikit ya, agak hang, dia jarang dipakai. Kemudian nomor teleponnya jika sudah diisi seperti ini, klik OK. Selanjutnya kita pindah ke kolom supplier. Kita mengisi daftar pemasok atau supplier. Caranya sama seperti yang tadi, kita klik new, kemudian kita lihat soalnya tadi ya. Kita lihat ke daftar supplier. Suppliernya ada 3. Ini nomornya S001. Yang pertama ada PT Tiara. Di sini kita enter. Kemudian S001. Kita masukkan alamatnya. Kotanya Bandung. Statenya Jawa Barat. Kan aneh banget. Tunggu. Negara Indonesia. Kita mau ngetik di sini. Oke. Selanjutnya nomor teleponnya ini. Lihat soalnya tadi ada nomor telepon. Ya. Jika sudah diisi seperti ini, klik OK. Kemudian supplier yang berikutnya kita klik new lagi. Kita lihat yang kedua ada CV Anggita. CV Anggita S002. Kemudian klik enter. S002. Alamatnya itu ya, alamatnya Kota Bandung. Aduh, bikin kesel ya. Sebenarnya bisa sih pakai ini keyboard. Ini klik start, coba kita klik. Tidak mau link tekannya. Nah, ini stepnya adalah Jawa. Ini kita hapus dulu. Huruf besarnya mana? Oh gitu. Oke. Pakai huruf kecil dong. Oke. Negaranya ini ada Indonesia. Udah. Teleponnya di sini udah ditutup ya. Kemudian nomor teleponnya
nih. Biasanya nggak pakai komputer, nggak pakai laptop ini, cuma karena aplikasinya lengkapnya di laptop yang ini, jadi pakai yang ini. Kalau laptop yang satunya itu kurang lengkap aplikasinya, mau diperbarui lagi. Oke, ini sudah diisi, kita klik OK. Betul gak sih? Oh, mohon maaf, untuk yang S002, tunggu ya, nomor teleponnya salah nih ya. Kurang fokus. Ini alamatnya udah bener ya. Kemudian klik OK. Kirain tadi yang ketiga. Sekarang supplier yang ketiga, klik new. Kemudian di sini ada PT Putri. Dia S003. Enter. Di sini S003. Masukkan alamatnya. Ini alamatnya. Kemudian Bandung. Ini Jawa Barat ya. Kemudian country negara Indonesia, isinya sama seperti yang tadi. Yang membedakan itu kan nama, card ID, sama alamat dan nomor telepon. Dan antara daftar customer dan supplier ini kalian jangan sampai salah pilih kolomnya tadi. Yang pertama kan ada pemilihan kolomnya customer atau supplier dulu. Ini sudah kan di sini card type supplier kan. Oke, sudah benar semua, kita klik OK. Kita close kan. Sekarang kita akan membuat buku besar pembantu piutang. Kita lihat dulu soalnya. Ini berarti yang bagian bawah ya. Nih, kita buat daftar saldo piutang dagang. Pertama-tama kita klik setup, kemudian balance customer balance ya. Kemudian di sini kita akan, ini kan udah ada nih tadi customer yang kita masukkan di card file, tetapi belum ada angkanya ya, belum ada daftar piutangnya, daftar saldo piutangnya. Kita masukkan dulu. Caranya adalah kita harus Ilham Komputer. Di sini kita klik Excel dulu ya. Kita klik Excel terlebih dahulu. Kita klik Excel ya. Kemudian kita buat akun. Kita buat yang pertama. Untuk customer yang pertama itu kita customer name-nya kita klik yang ada di sini untuk memilih customer name-nya. Yang pertama kita lihat soal dulu. Untuk daftar saldo piutang yang pertama ada Ilham Komputer.
Ini nomor fakturnya boleh kita copy ya. Ini Ilham Komputer, klik Ilham Komputer, kemudian kita use customer. Di sini saya mau print screen dulu. Oke, sudah. Di sini kita klik use customer. Nah, ini akan muncul kan seperti ini. Invoice-nya kita ganti dengan tidak tersimpan ternyata. Oke, tidak tersimpan. Kita ambil di soalnya saja. Soalnya saya screenshotkan layarnya, jadi tidak tersimpan ya. Ini nomor fakturnya kita masukkan di invoice, kemudian tanggalnya kita lihat tanggal berapa. Di situ tanggal 25 bulan 11 2016. Oke, kita ganti 25 11 2016. Oke, kemudian kita lihat lagi soalnya itu ada Ilham Komputer penjualan 31 juta, PPN keluarannya atau outcome-nya 3.100.000, jumlahnya 3 juta, jumlahnya 34 juta 100.000. Saldo awal piutang ya, kita ganti memonya menjadi saldo awal piutang. Kemudian ini jumlahnya tadi totalnya adalah 34.100.000. Kita masukkan totalnya saja. Di sini kan 34.100.000 itu sudah termasuk PPN. Jadi untuk tax code yang ada di sini kita ubah menjadi NT, tidak kena pajak. Karena apa? Karena tadi nilai totalnya itu sudah kita masukkan ke sini, 34.100.000. Selanjutnya, jika sudah diisi seperti ini, kita klik record. Kita klik record. Oke, ini kita langsung klik OK saja. Kemudian selanjutnya kita add cell lagi di sini. Kita pilih ini ya, Maulana Komputer namanya. Maulana Komputer, nomor fakturnya ini. Maulana Komputer. Kemudian invoice-nya kita ganti menjadi nomor faktur. Tanggalnya tanggal berapa? Kita lihat di soalnya. Tanggal 29/11/2016. 29/11/2016. Oke. Ini namanya diganti di memo saldo awal piutang. Total including tax. Kita ganti
berarti totalnya itu ada, jadi jumlah itu 28.600.000 itu yang kita masukkan di sini ya. 28.600.000. Oke, klik enter, kemudian text code-nya kita ganti NT. Selanjutnya ya, ini terms-nya ya, terminnya coba kita lihat dulu, soalnya di kebijakan akuntansinya ini jangan sampai terlupa, tadi saya hampir lupa ya. Kebijakan akuntansi maka saya suruh tadi baca dulu. Ini kebijakan akuntansinya ada di customer itu berarti pelanggan, berarti penjualan ya, kan piutang berarti penjualan. Setiap penjualan diperhitungkan PPN outcome 10% dari nilai penjualan. Tadi PPN nya sudah kita itu 10% PPN nya. Kemudian di sini kita lihat termin pembayarannya yang berlaku adalah N/30. Untuk penjualan yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dan tidak dengan faktur pajak standar. Oke, jadi terminnya aja cuma minta N/30. Ya udah, kita edit dulu. Nah, di sini terminnya kita ubah menjadi N/30 ya, berarti batas waktunya 30 hari batas pembayaran. Ini payment is due-nya kita ganti menjadi in a given of days. Kemudian kalau diskon days itu adalah hari, berapa hari diskonnya. Tadi tidak ada berapa hari diskonnya ya, jadi kita kosongkan. Balance due-nya itu, balance due days itu 30 hari. Kemudian ini diskon for early payment itu kalau kita membayarnya cepat, mendapat diskon kalau kita bayarnya cepat. Misalnya kan itu kalau berlaku kalau misalnya terminnya itu 2/10 hari, berarti diskonnya di sini 2%. Harinya di diskon deh 10 hari. Nah, berhubung tadi di soalnya cuma terminnya itu N/30 ya tidak usah kita isi, dibiarkan saja seperti ini 0. Kemudian kalau ini monthly charge for late payment itu adalah keterlambatan membayar. Keterlambatan membayar kita dikasih denda. Dendanya tuh berapa persen? Karena di soal tidak ada, kita kosongkan juga. Kemudian kita langsung klik OK saja. Ini sudah diisi, kita klik record. Oke, untuk yang tadi Ilham Komputer itu juga sama, kita edit tadi ya, terminnya kita edit menjadi terminnya itu N/30. Ini oke, bisa dong, ada yang bisa diedit, ada yang tidak. Coba kita lihat lagi apakah sudah teredit. Oh, ini sudah netnya net 30, berarti batas pembayarannya 30 hari. Selanjutnya kita add cell lagi. Lihat soalnya itu, lihat soalnya akan kejauhan. Mana tadi soalnya? Nih, saldo piutang Akbar Komputer, nomor fakturnya sekian. Nih, Akbar Komputer. Customer name-nya itu kita ganti Akbar Komputer. Kemudian terminnya supaya tidak lupa kita termin dulu aja ya. Ini payment is due-nya kita ganti in a given of days. Balance due-nya 30. Klik OK. Invoice-nya itu nomor faktur. Tanggalnya kita lihat lagi, tanggalnya tadi tanggal berapa? Akbar Komputer tanggal 23/11/2016.
memonya saldo saldo awal ini keyboardnya ini bermasalah, jadi kalau kita nekan tuh jadi tiba-tiba muncul yang lain. Oke, total including teksnya kita masukkan total akbar komputer jumlahnya 23.100.000. Oke, kita ganti 23.100.000. Enter. Text code-nya kita ganti jadi NT. Oke, jika sudah seperti ini kita klik record. Karena sudah kita isi semua, oke, berarti di soal ini kan saldo piutang dagangnya hanya sampai di akbar komputer. Untuk maulidah komputer itu tidak ada. Berarti kalau di aplikasi Mayupnya kan udah otomatis juga udah tahu kan. Nah, di sini akan terlihat tampilan congratulations, berarti keseluruhannya itu sudah kita masukkan saldo awal piutangnya. Ini jika sudah ada tampilan congratulations kita klik OK. Tadi kan nilainya itu memang ada 85.800.000 kan di neraca saldo untuk piutangnya, jadi nilainya sama. Nah, selanjutnya kita akan membuat saldo awal utang ya. Yang ini kan sudah kita close kan. Kemudian selanjutnya itu saldo awal utang. Saldo awal utang itu sama juga ya, seperti yang tadi. Saldo awal utang kita klik set up, kemudian balance, supplier balance ya, karena tadi itu suppliernya sudah kita isi kan, ada 3. Yang pertama PT Tiara, ini saldo utang yang pertama PT Tiara. Jika sudah sampai di sini kita add purchase ya, kita kan mau buat baru. Supplier name-nya tadi PT Tiara. Oke, kita klik PT Tiara. Di sini saya mau screenshot. Kita klik PT Tiara untuk supplier yang pertama. Terminnya, ayo kita lihat soalnya tadi. Berarti kalau saldo utang itu berkaitan dengan pembelian. Kebijakan akuntansi pembelian. Di sini kita lihat setiap pembelian diperhitungkan PPN income 10%. Tadi sudah ya. Kita pajaknya, atur pajaknya. Kemudian kita lihat termin pembayaran N/30. Oke, sama, ya udah. Kita langsung saja berarti isinya N/30. Ini copy dulu. Ini terminnya kita ganti. Payment is due-nya sama kayak tadi, in a given of days. Discount days-nya 0, balance due days-nya itu 30 karena 30 hari. N/30 kan, batas waktunya berarti 30 hari. Kemudian klik OK. Untuk yang ini kita masukkan nomor fakturnya. Tanggalnya kita ganti PT Tiara, tanggalnya 23/11/2016.
23 11 2016. Memonya itu saldo awal utang. Kita lihat totalnya berapa. PT Tiara jumlahnya 23.100.000 sudah termasuk dengan pajak ya. 23.100.000. Enter. Di sini text code-nya kita pilih yang ini, jadi kita tidak kena pajak lagi karena total including text-nya itu sudah termasuk dengan pajak yang kita masukkan angkanya. Kemudian klik record. Selanjutnya kita add purchase lagi. Supplier yang berikutnya ada CV Anggita. Terminnya 30. Tanggalnya tadi saya sudah lihat 20/11/2016. Oke. Di sini kita tulis saldo awal utang. Kita lihat di soal berapa. CV Anggita itu betulkan tanggalnya 20 bulan 11 2016. Jumlahnya 17.600.000. 17.600.000 ini sudah termasuk dengan pajaknya. Di sini kita tidak perlu lagi kita isi NT saja, jadi dia tidak perlu kena pajak lagi karena di sini total including tax sudah termasuk dengan nilai pajaknya tadi yang kita masukkan angkanya. Kemudian kita klik record. Selanjutnya kita satu lagi ya, PT Putri yang belum. Oke, di sini ada add purchase. Supplier name-nya itu PT Putri. Terminnya sama ya seperti yang tadi. Ini kita hapus dulu, kita lihat di soal. Atau tadi sudah di copy? Belum. Ya, PO-nya itu adalah nomor faktur. Tanggalnya kita hapus. Kita lihat di soalnya tanggal berapa. Tanggalnya adalah 28 bulan 11 2016. Tanggal 28. Oke, di sini saldo di memonya saldo awal utang. Ini jumlah. Oke, di sini total including tax-nya itu adalah 28.600.000. Klik enter. Text code-nya kita ganti jadi NT ya. Selanjutnya jika di sini sudah diisi dengan lengkap, kita klik record. Akan ada tampilan congratulations, berarti nilai totalnya sudah sama, nilai utangnya ini udah sama dengan yang kita isi di neraca saldo tadi. Jika sudah, klik OK. Ini OK juga. Kemudian selanjutnya ini kan kalau misalnya sudah benar, ini out of balance amount-nya jadi 0.
kemudian kita klik close. Selanjutnya kita akan membuat daftar saldo persediaan barang ya, membuat daftar barang dulu baru nanti saldonya. Oke, kita buat daftar persediaan barang dagangannya. Yang pertama itu ada Portage M300 ya. Di sini kita klik ini ya, inventory. Untuk persediaan barang dagangan, inventory, kemudian kita klik item list. Di sini kita klik new karena baru kan. Kemudian item numbernya itu kita lihat di soal. Item number itu kodenya ya. Untuk namanya itu lihat ini namanya Portage M300. Masukkan di sini, kemudian kalian enter. Oh iya, nggak perlu di enter kan ini udah ada ya. Ya udah. Oke, di sini ada I buy this item. Kita klik centangnya, kemudian I sell this item, ini juga kita klik karena perusahaan dagang kan, kita beli item ini pakai akun yang mana. Kemudian saya menjual itemnya itu. Kemudian inventory berarti persediaan barangnya kan, ini diklik semua. Kemudian untuk I buy this item itu kita pakai akunnya adalah cost of goods sold ya. Kemudian income account for tracking sales, kita pilih sales, akun sales. Selanjutnya asset account for item inventory, kita klik merchandise inventory. Ini ya, 1.500. Oke, jika sudah seperti ini kita klik oke. Nah, di sini kita klik oke juga. Oke, selanjutnya itu selling detail, penjualan detailnya. Selling unit of measure itu kita isi dengan unit. Kemudian number of item per selling ini 1. Kemudian tax code, pajak yang digunakan ketika terjual itu kita pilih PPN. Oke. Selanjutnya kita klik buying detail. Di sini buying unit of measure-nya kita ketik unit, number of item per buying unitnya itu satuannya 1 ya. Kemudian tax code when bought, pajak ketika pembelian itu PPN, kita pilih PPN. Kemudian jika sudah kita klik OK. Sekarang kita masukkan yang kedua itu kita klik new, kemudian item numbernya kita lihat di soal. Enter. Kemudian nama itemnya,
Oke, jika sudah, kita bagian bawahnya ini kita klik semua ya, timbul centangnya. Ini sudah sama seperti yang tadi, cost of goods sold, sales, merchandise inventory. Jika sudah, klik OK. Tadi yang kedua apa? Satelit ya. Nah, satelit M30. Kita klik dulu. Coba kita cek selling detailnya. Oke, ini juga sudah terotomatis ya, sama dengan yang tadi, buying detailnya juga. Jika sudah, klik OK. Kita klik close. Selanjutnya, kita tentukan metode pencatatan persediaan yang digunakan. Untuk soal ini, tadi sudah saya jelaskan bahwa ini di kebijakan akuntansinya itu sistem yang digunakan adalah sistem perpetual, dan metodenya itu saya ganti ya, jadi enggak diganti, metodenya saya ganti nih, metodenya diganti jadi average atau metode rata-rata. Kenapa diganti menjadi rata-rata atau average? Tadi sudah saya jelaskan ya. Berarti tadi tidak tersimpan. Nih, average atau rata-rata berarti kita setting dulu di sini. Untuk aplikasi MyJob itu bisa menggunakan lots costs dan average costs. Jadi dia supportnya pakai average cost, makanya saya pilih itu. Sekarang kita klik inventory, ini sudah inventory ya, kemudian klik set item price, kemudian kita pilih. Di sini ada pilihannya, ini ada average cost, untuk Vivo nggak ada ya di sini. Udah, kita klik ini. Jika sudah diklik average cost-nya, maka kita klik OK. Selanjutnya, kita akan memasukkan saldo awal persediaan barang dagangan. Kita klik count inventory ya. Kemudian, kan tadi inventory, kemudian count inventory. Kemudian di sini kita masukkan, mana tengok soalnya dulu tadi. Kejauhan. Kita lihat di soalnya. Nih, ini ada jumlah kuantitasnya, jumlah barang ya. Untuk barang yang pertama itu 20, yang kedua itu 16. Nah, kita masukkan di count inventory. Setelah count inventory, isi jumlah persediaan barang sesuai dengan soalnya pada kolom counted. Yang pertama tadi jumlahnya itu kita hapus ya. Yang pertama ini apa? Portage M300 itu ada 20 barangnya. Kita isi di kolom count. Ada 20. Kemudian satelit ada 16. Satelit 16. Jika sudah diisi, kemudian kita klik enter. Supaya di difference-nya juga muncul 20 dan 16. Kemudian kita klik adjust inventory. Oke, kita klik adjust inventory. Kita kan mau masukkan saldonya ya, saldo awal persediaan barang. Di sini tampilan ini kita pilih merchandise inventory.
persediaan barang dagangan ya. Kemudian klik continue, klik opening balance ya. Kemudian jika sudah, ini kita harusnya kalau yang inventory journal number itu biarkan saja seperti ini, tanggalnya aja kita ganti ya. Oke, kita ganti tanggalnya sesuai dengan yang ada di sini adalah 30 November kan, 30 November. Di soal 30 November 2016, tetapi untuk di sininya kita ganti sesuai tanggal kita masukkan transaksi, kita ubah menjadi tanggal 1. Kemudian bulannya bulan 12 2016. Kemudian memonya kita ganti, namanya adalah saldo awal persediaan barang. Saldo awal persediaan barang dagangan. Kemudian jika sudah, maka kita cek yang ada di sini item number itu benar. Ini quantity jumlahnya tadi ya, jumlah barangnya. Nah, ini unit codes-nya kita ganti. Unit codes kita ganti menjadi harga yang ada pada soal tadi. Untuk yang pertama Portage M300 itu harga per unitnya adalah 16 juta. Oke, harga per unitnya ada 16 juta. Yang kedua itu 12.500.000 per unit. Harga unitnya tadi ini kita hapus ya. Berapa? 16 juta dan 12.500. Ini 16 juta. Klik enter. Kemudian yang kedua kan otomatis muncul nih. Ini totalnya 320 juta rupiah karena dia udah hasil dari perkalian 20 dikali 16 juta. Udah otomatis. Kemudian yang kedua ini unit codes yang kedua 12.500.000. Kita enterkan, kemudian akan muncul 200 juta. Untuk akunnya itu tadi udah otomatis juga kan, kita udah pilih tadi. Oke, sudah sesuai 320 dan 200 juta. Selanjutnya jika sudah sampai ini, sudah selesai, kita klik record. Jika sudah diisi ini item numbernya, kuantitasnya, jumlah barang, unit cost itu biaya per unit atau harga pokok per unitnya, ini totalnya sudah ada dan ini accountnya. Oke, kita klik record kan tadi saya bilang, klik record. Nah, jika sudah, maka sudah selesai pengerjaan soal sesi satunya. Selanjutnya kita ingin memeriksa kebenaran dari data awal perusahaan yang sudah kita buat. Kita bisa klik pada comment center, kita pilih fitur accounts di sini.
accounts, kemudian company data auditor. Ini kita klik. Ini kan belum nih emang. Oke, jika sudah sama seperti ini kan ini kita belum ada backup datanya ya. Jadi tulisannya masih never backup. Kemudian di sini kita langsung klik next saja. Kemudian untuk account reconciliation-nya kita ini betul, ya udah kita klik next, kita ke transaction review. Nah di sini kita tulis tanggalnya itu tanggal 1 bulan 12 2016 ya. Kemudian tanggal berakhirnya itu adalah 31. Transaction review. Berakhirnya tanggal 31 bulan 12 ya. Kan Desember. Oke. Ini tanggal mulainya tanggal 1 bulan 12 2016 kan transaksi reviewnya. Kemudian tanggal berakhirnya 31/12/2016. Kemudian kita klik run review. Di sini jika centang hijau semua maka apa yang kita kerjakan tadi itu sudah benar. Kemudian klik next. Selanjutnya ini tanggalnya sama seperti yang tadi. Ini udah otomatis ya, tanggal 1/12/2016, berakhirnya 31/12/2016. Kita klik run review lagi. Di sini centang semua. Kemudian kita klik finish, berarti sudah benar apa yang kita buat tadi. Klik finish. Di sini dia minta mau di print. Kita klik no. Oke. Jika sudah sampai di sini, saya akhiri untuk video soal sesi 1. Untuk sesi yang kedua nanti akan dibuat selanjutnya. Baiklah, terima kasih.